Oke, halo semuanya. Bertemu dengan saya Alvan Pujolaksono. Di sini saya akan membawakan materi mengenai metaverse, yaitu mengenai penyiapan sumber daya manusia di bidang XR menghadapi era metaverse. Jadi di sini saya akan membahas sedikit overview singkat apa itu metaverse, lalu kira-kira apa saja sih fungsinya dan bagaimana implementasinya di dalam pendidikan. Oke, langsung saja. Untuk presentasi ini, Anda dapat mengakses melalui link atau Anda bisa scan QR code berikut ini, atau bisa langsung melalui tautan bit.ly/alphaverse. Oke, silakan bagi yang ingin mengakses langsung keseluruhan materi mengenai metaverse, Anda bisa langsung scan QR code berikut ini, ataupun bisa langsung menuju tautan bit.ly/alphaverse. Oke, berikutnya. Mengenai metaverse, saya yakin Anda sekalian sudah pernah menonton ya video ini ya, video mengenai bagaimana Mark melaunching Facebook dengan metanya, dengan konsep metaverse. You put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Ini adalah momentum besar bagaimana kita akan masuk are you ke coming? metaverse. Yeah, just gotta find something to wear. Mulai dari bagaimana kita memilih avatar Alright, kita, perfect. kita bisa masuk ke dunia meta, Oh, hey Mark. Dan Hey, kita what's bisa- going on? Hi. What's up, Mak? berkumpul dengan teman-teman kita di sosial media seperti itu, dengan menggunakan avatar-avatar kita seperti itu. Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a Di sana creator. kita I bisa met in bermain LA. game, kita bisa This place ngobrol, is amazing. bertemu, kita bisa Bob, is that meeting, you? Of seperti itu. course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Nah, ini terkait video singkat mengenai bagaimana Facebook melakukan launching metaverse-nya seperti itu. Dan di sini adalah sebuah momentum. Sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, kita sudah tidak kaget dengan teknologi augmented reality dan virtual reality. Jadi sebenarnya di sini adalah sebuah momentum besar bagaimana Facebook dengan metanya mereka melakukan terobosan, mengemasnya kembali menjadi sebuah menu jualan baru, yaitu dengan konsep metaverse-nya. Oke, untuk berikutnya. Nah, ini ada sedikit perspektif dari pemerintah. Oke, akan kita putar ya sedikit video dari Pak Jokowi, bagaimana pandangan beliau mengenai konsep metaverse. Ini cukup singkat videonya. Akan ada mall virtual, gym virtual, kantor virtual, wisata virtual. Saya saat itu belum bisa membayangkan seperti apa sebetulnya. Tapi sekarang saya bisa ngerti betul bahwa kemajuan digital ini tidak bisa kita cegah lagi dan sudah masuk ke tadi yang saya sampaikan. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi Meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya. Sehingga perlu disiapkan strategi negara kita. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh. Nah, jadi itu adalah sebuah momentum bagaimana tentunya pemerintah juga akan mendorong kita untuk bisa ikut berpartisipasi, tidak hanya sebagai pengguna atau user, tapi bagaimana kita juga bisa mengembangkan sendiri teknologi ini. Mungkin seperti itu. Baik, berikutnya mengenai perspektif untuk melihat metaverse. Jadi yang pertama ya tentunya kita harus tahu dulu ada pertanyaan-pertanyaan basic yang bisa kita jawab, mulai dari apa itu metaverse, lalu kenapa harus metaverse, lalu bagaimana melihat nilai tambah di industri metaverse, siapa yang akan membangun metaverse, dan bagaimana jejaring metaverse memberikan efek dan model bisnisnya bekerja seperti itu. Nah, ini adalah basic perspektif yang harus kita miliki ketika kita akan masuk ke dalam industri metaverse. Salah satunya seperti itu.
Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan di Metaverse? Tentu kita harus tahu dulu apa itu Metaverse. Metaverse di sini adalah next generation dari internet yang memfasilitasi pengguna untuk saling terkoneksi, lalu menyajikan interaksi dengan pengalaman imersif seperti itu. Apa saja yang bisa kita lakukan di dalam dunia Metaverse? Yang pertama, ini bisa menjadi rumah ketiga kita untuk berkomunitas, lalu kita bisa berinteraksi sosial sebagai sarana ruang kreatif untuk berekspresi. Di dalamnya kita bisa menginformasikan sesuatu, kita bisa storytelling, lalu kita bisa berkolaborasi, belajar, apalagi di jurusan yang terkait dengan vokasi ya, kita bisa melakukan training, lalu kita bisa melakukan simulasi semacam itu. Dan juga kita bisa mengembed link, immersive content seperti audio, video, augmented reality, dan lain sebagainya. Tentunya ini juga momentum bagi para artis-artis untuk bisa memasarkan karyanya di sana, dan di sana kita juga bisa membuat venue-venue kita sendiri dengan kreativitas kita masing-masing seperti itu. Nah, salah satunya Facebook juga melaunching untuk Meta Immersive Learning, bagaimana konsep konten-konten pembelajaran nantinya akan diusung ke dalam dunia Metaverse berbasis virtual reality seperti itu. Itu salah satunya. Nah, ini yang terpenting. Ada 7 layer dalam Metaverse. Yang pertama adalah dimulai dari level infrastruktur yang paling dasar. Nah, tentunya idealnya adalah Metaverse ini memang harusnya berjalan di jaringan 5G atau Wi-Fi 6 atau 6G cloud. Nah, di Indonesia sendiri ini sepertinya masih belum siap ya memang. Kita karena sekarang masih rata-rata berada di jaringan 3G dan 4G seperti itu. Tapi ya momentum tersebut bukan menjadi alasan kita, karena kalau kita menunggu jaringan 5G-nya sudah tersebar ke seluruh daerah, nanti kita akan ketinggalan. Nah, maka dari itu kita sudah mulai mempersiapkan sambil menunggu infrastrukturnya benar-benar kuat. Karena di jaringan Metaverse sendiri itu membutuhkan paling tidak 200 MB per second untuk mendapatkan imersi yang benar-benar nyata. Lalu di layer kedua ada human interface, yaitu mulai dari mobile, smart glasses, wearable haptic, gesture, voice neural, seperti itu. Jadi seperti alat device-nya, kalau kita bisa menggunakan Oculus, lalu kita bisa menggunakan HTC Vive dan lain sebagainya, banyak merek yang sudah berkembang. Tapi kalau kita bersaing di sana mungkin kita sudah sedikit terlambat ya, karena China, lalu Facebook, mereka sudah mengembangkan alat-alatnya. Jadi kemungkinan kalau kita bermain di human interface-nya mungkin agak sedikit ketinggalan. Tapi kita bisa naik ke level desentralisasi, yaitu tentang edge computing, AI agent, microservice, lalu blockchain yang kemarin sempat viral dengan Gozali Effect ya, yang menjual NFT-nya itu dikunci di blockchain. Nah, di situ kita masih bisa bersaing bagaimana kita bisa mengunci karya-karya kita untuk bisa kita memberikan hak ya, seperti itu untuk desentralisasinya. Nah, ini masih bisa dikembangkan. Lalu di layer keempat ada namanya spatial computing. Di spatial computing di sini fokus ke 3D engine, VR, AR, XR, multitasking, UI, geospatial mapping. Nah, ini mungkin yang sekarang kita sedang kebut ya, bagaimana kita coba masifkan, bagaimana kita coba ciptakan SDM yang mereka fokus pengembangan di bidang 3D design-nya, lalu di bidang virtual reality atau augmented reality teknologinya, lalu UI-nya juga seperti itu. Jadi kita akan coba kuatkan SDM-nya di bidang yang di spatial computing. Di level selanjutnya ada di level kreator ekonomi, bagaimana kita bisa memonetize konten-konten kita untuk bisa dijual asetnya atau bisa dikombinasikan dengan penjualan produk berbasis Metaverse. Lalu di level ke-6 ada level discovery, ini lebih ke sosial kurasinya, lalu ada konsep rating, ada konsep tokonya untuk marketnya seperti itu. Di level terakhir adalah experience, ini adalah level ke-7. Itu nanti masuk lebih ke game, sosial, e-sport, teater, shopping, belanja dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita saat ini berkaca kembali, ini sudah generasi milenial atau generasi Z itu sudah, mereka tidak asing lagi mereka dengan konsep Metaverse, karena sehari-hari mereka sudah melaksanakan atau merasakan bagaimana mereka bermain game, bisa istilahnya mabar ya, main bareng. Mereka bisa bermain dengan PUBG, Mobile Legends. Sebenarnya mereka sudah familiar dengan konsep Metaverse. Itu tidak jauh berbeda ketika mereka bisa beli skin dengan diamond mereka, ataupun bisa
membeli aset-aset senjata seperti di PUBG. Itu sebenarnya konsep metaverse kurang lebih seperti itu. Hanya saja untuk currency-nya itu nanti akan ada kesepakatan bisa menggunakan cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan XR, tadi saya sudah bercerita panjang lebar, XR itu apa sih? Ya, seperti itu ya. Jadi XR di sini adalah realitas yang diperluas atau extended reality. Ini adalah istilah umum yang mengacu pada semua gabungan lingkungan dan interaksi nyata dan virtual yang dihasilkan oleh teknologi komputer. Jadi, payung besar dari augmented reality, mixed reality, dan virtual reality, kalau kita ditanya, apa sih AR, VR, MR, seperti itu ya, ya kita bisa jawab itu semua adalah XR atau extended reality. Nah, di dalam extended reality tadi sudah ada konsepnya yaitu AR, VR, dan MR. Bedanya apa? Di sini ada pembagiannya. Untuk VR atau virtual reality adalah digital environment that shut out the real world. Artinya ya, kita benar-benar dibawa masuk ke dalam dunia digital. Seperti itu adalah istilahnya untuk virtual reality dengan konsep komputerisasi tentunya. Nah, ini biasanya diidentikan dengan menggunakan headset atau kacamata VR, seperti itu. Sedangkan augmented reality adalah konten digital yang muncul di atas konten digital yang muncul di atas dunia nyata. Nah, ini seperti kalau kita bermain game Pokemon Go ya, berburu Pokemon, lalu siapa yang sering menggunakan filter di Instagram, itu adalah salah satu teknologi augmented reality. Dia membaca marker, dia bisa membaca kedalaman, seperti itu. Nah, untuk yang filter yang menggunakan wajah kita, itu markernya adalah wajah kita. Nanti muncul efek glow up atau efek lucu seperti ya di wajah kita, itu adalah teknologi augmented reality. Sedangkan mixed reality adalah digital content yang bisa berinteraksi di dunia nyata. Nah, ini sudah tidak ada batasan. Biasanya device-nya arahnya kalau tidak salah seperti HoloLens yang dikembangkan oleh Microsoft, dan makin ke sini Oculus juga akan meningkatkan dengan Project Cambria-nya, itu sudah arahnya ke dalam mixed reality seperti itu. Nah, itu jadi salah satu manfaat bagaimana metaverse di situ kita bisa implementasikan juga untuk pembelajaran seperti itu. Nah, terkait dengan beberapa konten, kenapa sih kok kita harus masuk di dunia pendidikan ya, seperti itu fokusnya ke dalam metaverse, karena menurut riset dari Sensavis Education bahwasanya 85% anak usia sekolah adalah pelajar visual dan estetik, dan hanya 15% mereka yang belajar secara auditori. Jadi kita akan coba mengkombinasikan bagaimana konsep pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan untuk anak-anak yang berbasis visual ataupun taktil dan rebahan. Nah, sedangkan materi saat ini kebanyakan masih menggunakan instruksinya berbasis auditori ya seperti itu. Nah, makanya kita akan coba arahkan bagaimana arahnya ke depan kita bisa mengemas pembelajaran kita menggunakan visual 3 dimensi, animasi, dan simulasi seperti itu. Nah, dengan menampilkan dunia secara visual 3D membuat anak-anak memahami level yang lebih besar secara kompleksitas, dan animasi memungkinkan siswa untuk melihat struktur dengan cara semuanya bekerja dari kehidupan nyata. Jadi kita bisa memvisualkan, kita bisa mendapatkan poin-poin penting bagaimana kita bisa mengimprove pembelajaran menggunakan aset-aset 3D yang nanti divisualkan, dikoneksikan dengan dunia metaverse seperti itu. Nah, dari studi yang dilaksanakan ketika pembelajaran di kelas itu menggunakan 3D, terkait tadi ya, dari kaitannya dengan teknologi AR tadi dan metaverse tadi, ada kenaikan rata-rata 17%. Jadi ini hasilnya positif ya, jadi bisa diimplementasikan bagaimana pembelajaran berbasis visual nantinya akan lebih banyak dibutuhkan di dalam pembelajaran. Nah, untuk saat ini metaverse bukan lagi tentang teknologi masa depan, namun teknologinya sudah ada saat ini. Yang kita bicarakan adalah bagaimana menyiapkan kontennya dan serta sumber daya manusia untuk menjadi bagian di dalamnya. Ini adalah PR besar kita. Maka dari itu kita coba fokuskan mulai dari perkenalan, lalu kita juga coba penguasaan teknis bagaimana penyiapan konten-konten di dalam metaverse. Seperti itu. Salah satu implementasinya, saya putarkan sedikit video. Ini adalah konsep pembelajaran basis mixed reality.
yang digunakan oleh Microsoft dengan The mixed reality Microsoft modern workplace is about ushering in the next evolution in computing and productivity. Work has a very different definition as we move into the digital revolution, where work means thinking and creativity and collaborating with others. I think the modern workplace is changing and it's affecting everyone. Why wouldn't we want to make people's jobs better when we can? Mixed reality allows us to find new ways to express creatively and also problem solve creatively. Information workers have been pretty well supported by technology over the past 3 decades, but there's a lot more that we need to do to support how the workplace is changing. More and more today, people are working remotely. Nah, melalui teknologi mixed reality seperti itu, jadi kita bisa mengekspresikan sesuatu, kita bisa storytelling, jadi kita juga bisa menyampaikan konsep, ide atau gagasan kita yang belum ada, masih di awang-awang ya, tapi kita bisa visualkan secara 3D, visualkan secara grafis, dan kita bisa sampaikan konsep kita tanpa harus membuat prototipe yang sangat mahal seperti itu. Jadi ini bisa merubah cara kita mempresentasikan sebuah ide atau gagasan ataupun produk. Seperti itu. Nah, banyak anggapan bahwasanya metaverse sebagai bentuk ruang 3D di sekitar kita. Sebenarnya adalah di sini metaverse bukan hanya 3D atau 2D atau grafis, tapi ini tentang dematerialisasi fisik yang tidak terbatas ruang, jarak, dan waktu. Jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan sewaktu-waktu. Dan konten tersebut bisa kita maksimalkan untuk transaksi, pembayaran, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk pembelajaran. Oke, mungkin itu sedikit overview singkat, karena sebenarnya kalau saya jelaskan semua di materi presentasi saya cukup panjang, tapi setidaknya kita sudah tahu mengenai 7 layer dalam metaverse dan apa itu metaverse, dan bagaimana implementasinya di dalam industri maupun pembelajaran. Oke, untuk di course kali ini kita akan fokuskan bagaimana kita fokus ke materinya, jadi kita akan berkenalan metaverse dari pembuatan avatar dan lain sebagainya sampai dengan pembuatan ide, gagasan, dan implementasinya di dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya lebih ke detail teknisnya di video kedua. Terima kasih.